Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun anda berada. Salam satu lumpur dari NTB Nusa Tenggara Barat, sahabat tani ya. Kali ini saya akan mereview perbedaan ya padi Invarimpat 2 11 HST, baru pertama kali disemprot tentunya ya, setelah umur 11 HST baru pertama kali disemprot. Nah, kemudian dengan setelah disemprot ya umur 16 hari ya. Kenapa sampai 11 hari HST? 11 HST itu padi Invarimpat 2 ini cepat ya, cepat bisa disemprot. Itu karena ketika waktu penanamannya dilakukan diangkat ketika pencabutan bibitnya itu diangkat dengan tanah-tanahnya ya, tidak dicabut ya satu persatu ya, tidak ya, diangkat bergerombolan ya, itu diangkat dengan tanah-tanahnya ya, tentu pakai pisau ya di bawah untuk motong akar bawahnya ya. Makanya padi tidak stres dan tetap menghijau ya. Nah, kemudian saya melakukan penyemprotan kemarin pada umur 11 HST ya, penyemprotan pertama. Kemudian setelah 5 hari kita bisa lihat perbedaannya. Kita bisa lihat perbedaan setelah 16 hari ya. Tentu yang 16 hari ini lebih menghijau ya. Ini belum dipupuk nih sahabat tani. Ini belum dipupuk yang umur 16 hari ya. Tentu saya melakukan penyemprotan ketika umur 11 HST itu agar anakan ya, untuk mengejar anakan padi, kemudian mempercepat ya untuk menghilangkan stres ya. Untuk menghilangkan stres pada tanaman ya pasca dipindahkan. Nah, kemudian obat yang saya pakai untuk menyemprot umur 11 HST ini saya sudah biasa gunakan. Ini tanpa endorse ya, saya hanya menggunakan obat Lely ya, Lely 2000 ya, itu produk DGW kayaknya ya. Kenapa saya menggunakan Lely ini? Lely ini bertujuan untuk sebagai biostimulan ya, dan memperbanyak anakan padi, untuk memberikan nutrisi kepada padi ya, agar padi cepat ya menghijau ya. Ini sama, tetapi bukan Lely 2000 ini bukan pengganti pupuk ya sahabat tani ya, bukan pengganti pupuk ya. Nah, kemudian Lely saya campur dengan yaitu penalti ya, sama dengan produk DGW juga. Untuk penalti itu bertujuan untuk penanganannya untuk hama ya. Contoh ya, penggerek batang, pelipat daun, wereng, batang coklat ya. Itu bisa diatasi dengan penalti ya. Ini masih produk DGW juga ya. Ini tanpa endorse sahabat tani. Ini video ini betul-betul untuk berbagi kepada sahabat tani di luar Pulau NTB ya, agar kita sama-sama bertukar ilmu ya, apa sih obat yang perlu kita gunakan ya. Nah, kemudian pematang ya sahabat tani, ini tipe sawah yang kenapa kering seperti ini sahabat tani ya. Ini tipe sawah bawah ya sahabat tani. Kalau sawah-sawah para teman-teman di atas itu berair, tentu sawah ini juga akan berair ya. Makanya saya memasang parit di sekelilingnya ya, agar sawah ini mudah kering ya sahabat tani. Ini awalnya sawah ini ketika belum saya bayar ya, ini sawah ini tempat para pemancing di sini sahabat tani. Ini tempat orang mancing di sini sahabat tani dulu. Ketika saya dilihatkan sama pembelinya, saya dapatin orang lagi mancing ya sahabat tani. Kenapa seperti itu? Karena memang teman-teman jadi petani itu, teman-teman khusus di sini ya, pemilik sawah ya, tidak niat jadi petani tetapi tidak niat bertani ya, kira-kira seperti itulah sahabat tani. Makanya sawah ini tidak terurus ya.
Dulu ini sawah ini lebih kurang 1 hektaran ya sahabat tani, lebih kurang 1 hektar. Dulu ketika sebelum dijual ditanami, hasilnya hanya 20 karung, 6 karung, kadang jarang 26 karung palingan sahabat tani ya. Itu karena memang beliau tidak merawat ya. Nah kemudian setelah saya yang merawat sahabat tani ya, saya ya cukup lumayan lah dapat hasil sahabat tani ya, cukup lumayan dapat hasil, kadang-kadang 7-8 ton ya sahabat tani, karena memang pemeliharaan padi itu semenjak dini ya. Pelihara padi itu jangan sampai terlambat sahabat tani ya, jangan sampai terlambat, harus dipelihara sejak dini ya. Saya pelihara dari umur 11 HST ya sahabat tani. Saya memelihara padi ini dari umur 11 HST. Sahabat tani bisa lihat ya, saya sedang nyemprot di pada umur 11 HST. Kemudian umur 16 HST saya juga sedang melakukan penyemprotan. Umur 16 itu saya melakukan penyemprotan untuk rumput ya sahabat tani. Saya hanya untuk rumput ya. Saya kemarin untuk penyemprotan rumput itu saya menggunakan Claris ya, Claris namanya ya. Saya kurang tahu itu produk apa itu sahabat tani. Saya hanya menggunakan Claris ya untuk rumputnya doang ya. Kalau misalnya kita bisa lihat ya, kalau misalnya ada belalang atau kupu-kupu ya, kita bisa juga gunakan penalti atau dangke ya namanya ya, masih produk DGW juga ya. Kalau memang ada belalang terbang sana sini ya, terus ulat ya, jadi harus sering diperhatikan sahabat tani yang untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu harus kita kerja dengan maksimal pula ya sahabat tani ya. Nah apabila ada kupu-kupu kecil sahabat tani, itu berarti dia akan membawa bertelur ya, itu akan melahirkan ulat-ulat kecil ya sahabat tani. Nah kemudian juga pematang ini harus dibersihkan juga sahabat tani. Kemarin ini pematang nih saya semprot sahabat tani, saya semprot banyak kupu-kupu yang bersembunyi di atas pematang ini sahabat tani ya. Banyak kupu-kupu kecil yang bersembunyi di dalam rumput-rumput ini sahabat tani. Jangan lupa sahabat tani ya, harus disemprot juga pematang-pematangnya ya. Nah kemudian ini tempat ada airnya saya kurangin untuk semprotannya ya, karena memang gulma tidak akan tumbuh di tempat berair ini ya, tapi sekalian aja ya saya semprot gitu ya. Nah itulah perbedaannya sahabat tani, perbedaan daripada padi 11 HST kemudian padi yang 16 HST ya. Padi ini adalah Impari 42 ya. Saya baru pertama kali untuk mencoba padi Impari 42 ya sahabat tani. Tentu apabila ada bibit-bibit daripada sahabat tani di luar sana, mohon infokan kepada kami sahabat tani ya, maka kami juga akan mencoba ya. Saya baru pertama kali mencoba bibit Impari 42 ini sahabat tani, baru pertama kali ya, saya belum tahu hasilnya seperti apa sahabat tani ya. Nah kemudian yang tak kalah penting ya sahabat tani, air ya, pengairan ini tidak boleh apabila tipe sawahnya itu sawah bawah, sawah di dataran rendah, itu tidak boleh terlalu basah sahabat tani. Untuk mengantisipasi tanah terlalu lembek itu, tanah berbau, kemudian biasanya mengeluarkan bau ya pada lumpur-lumpurnya ya. Untuk mengatasi pH-nya berlebihan itu harus dikeringkan ya sahabat tani. Cara mengeringkan itu pasang parit di sekeliling sawah ya, untuk mempermudah pembuangan air ya sahabat tani ya. Sawah ini awalnya sulit untuk dikeringkan sahabat tani, sulit sekali untuk dikeringkan, tetapi setelah saya buat parit di sampingnya, kemudian air parit langsung nyebur ke selokan, maka sawah ini langsung kering ya sahabat tani. Kemudian padinya ini langsung kelihatan bagus ya sahabat tani ya. Nah kemudian cara penanamannya ini, kemarin ini kalau di tempat saya ini tanam setan ini sahabat tani, yang saya semprot 16 HST ini, karena memang kemarin di sini full air sahabat tani ya. Air dari selokan juga full, jadi saya kesulitan untuk membuang air sahabat tani ya.
Saya sudah coba sedot pakai mesin tetapi sulit juga ya, karena memang volumenya yang begitu besar ya sahabat tani, jadi sulit untuk habis. Untuk kedepannya saya akan buat pompa ya sahabat tani, pompa dari paralon dari mesin motor ya. Saya akan coba rakit, nanti saya akan review juga di satu video untuk sahabat-sahabat tani. Nanti apabila sahabat tani juga sawahnya mengalami kebanjiran ya, sama seperti saya ya, kita akan buatkan nanti ya, tentu setelah panen ini nanti ya sahabat tani ya. Karena memang keterbatasan modal ya sahabat tani. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah umur 16 HSD ini, 11 HSD ini harus dirawat dengan maksimal ya sahabat tani, karena memang untuk mengejar anakannya ya sahabat tani. Umur 16 HSD ini setelah nanti umur 18 saya langsung pupuk ya sahabat tani. Makanya di umur 16 HSD ini saya melakukan pengendalian gulma ya, seperti rumput dan lain-lain. Nah, saya melakukan pengendalian gulma karena memang di umur 17 nanti saya akan umur 18-19 saya akan melakukan pemupukan pertama ya sahabat tani ya. Pemupukan pertama itu harus maksimal ya sahabat tani, harus maksimal. Kalau pemupukan pertama itu maksimal, maka padi juga akan terlihat subur ya, akan terlihat subur, tetapi jangan berlebihan ya pupuknya ya sahabat tani, karena kalau pupuknya berlebihan itu tidak bagus juga untuk tumbuhan ya. Kemudian yang perlu sahabat tani perhatikan itu jangan sampai tanaman ini terlalu hijau ya, jangan sampai tanaman ini terlalu hijau kemudian daunnya melandai-landai ya, apabila ditiup angin gitu ya, daunnya itu panjang gitu ya, karena itu akan mengundang hama ya sahabat tani, terutama ulat ya, terutama ulat. Nah, kemudian sahabat tani, yang paling penting itu perhatikan daunnya, daun padi ya, jangan terlalu hijau ya. Apabila terlalu hijau itu mudah terserang penyakit ya, terlalu hijau terus daunnya melengkung ya, itu mudah terserang penyakit itu sahabat tani. Harus mencari obat untuk agar daunnya itu mengeras sahabat tani ya. Entah apa hubungannya dengan daun, tetapi memang patokan saya di sini memang saya lihat seperti itu sahabat tani ya. Saya pengalaman di situ ya. Apabila daunnya terlalu hijau kemudian daunnya melengkung ke bawah ya sahabat tani, itu cepat sekali terserang oleh penyakit ya sahabat tani, cepat sekali ya. Makanya saya nanti akan coba semprot juga ya untuk pengeras daun ya. Tentu ada juga obatnya untuk pengeras daun. Nah, saya agak lupa namanya sahabat tani. Tentu sahabat tani bisa cari ya di Google atau di mana lah, seperti itu sahabat tani ya. Mungkin sekian sahabat tani ya, jangan lupa ini obatnya sahabat tani ya. Jangan lupa di like sahabat tani untuk langganan dengan YouTube ini, karena kami akan terus memvideokan perkembangan